Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan kajian terkait dengan bahasan terkait dengan tabarruk, di mana kita tahu saudara-saudara kita ikhwan salafi wahabi mengingkari adanya tabarruk yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah an-nahdhiyah atau aswaja selama ini. Nah, adakah riwayat-riwayat terkait dengan tabarruk yang dilakukan oleh salafus soleh sehingga sampai saat ini ahli sunnah wal jamaah melakukan perbuatan atau melakukan tabarruk kepada orang-orang soleh? Nah, namun sebelum Al-Fakir lanjutkan, kiranya sahabat Al-Kalam senantiasa berkenan mensubscribe YouTube Al-Kalam. Mudah-mudahan itu menjadi ladang amal ibadah dalam dakwah melalui Al-Kalam buat sahabat Al-Kalam semuanya, dimanapun Anda berada. Baik, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baghdadi dalam tarikh beliau, juz 1 halaman 123, juga diriwayatkan oleh Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan halaman 69, dan juga disebutkan oleh Al-Khwarizmi dalam Al-Manaqib Abu Hanifah, manaqibnya Imam Abu Hanifah, juz 2 halaman 199, dan Imam Al-Qurdiri dalam manaqibnya yang kedua halaman 112. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabaruk sendiri adalah aktivitas mencari barokah melalui perantara sesuatu. Nah, barokah sendiri artinya ziyadatul khair atau bertambahnya suatu kebaikan. Ini dijelaskan dalam Al-Mufradat halaman 64 bahwa tabaruk adalah aktivitas mencari barokah melalui perantaraan sesuatu. Nah, adapun riwayat tersebut adalah An Ali bin Maimun qala, diriwayatkan dari Ali bin Maimun berkata, Sami'tu Syafi'i yaqulu, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin zairan. Imam Syafi'i, Ali bin Maimun ini berkata bahwa aku pernah mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, sungguhnya aku bertabaruk dengan guruku Abu Hanifah dan aku mendatangi kuburnya setiap hari sebagai seorang peziarah. Faiza aradtu li hajatan shallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altullaha ta'ala al-hajata indahu. Nah, apabila aku memiliki suatu hajat, maka shallaitu rak'ataini, aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat, wajitu ila qabrihi, dan aku datang ke makamnya, maksudnya makam gurunya yaitu Abu Hanifah. Wa sa'altullah ta'ala al-hajatu indahu, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hajatku di samping kuburnya Abu Hanifah. Jadi bertabaruk dengan makbarahnya atau makamnya guru dari Imam Syafi'i yaitu Abu Hanifah. Apa yang terjadi? Fama tabu'uda hatta tuqza. Nah, fama tabu'adu hatta tuqza, maka tidak berselang lama maka hajatku dikabulkan, kata Imam Syafi'i seperti itu. Nah, ini adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya juz 1 halaman 123, Al-Alamah Ibnu Hajar fi kitabihi Al-Khairatul Hisan, Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan halaman 69. Juga
Dzikruhul Khawarizmi fi Manaqibi Abi Hanifah. Juga Imam Al-Khwarizmi menyebutkan dalam Manaqib Abu Hanifah juz 2 Shahifah halaman 199, wal Qurdiri fi Manaqibihi juz 2 Shahifah 112. Imam Qurdiri dalam Manaqibnya juz 2 halaman 112. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bahwa tabarukan, mengalap barakah dengan sesuatu, entah itu perantaranya dengan orang-orang soleh, atau dengan amal soleh, atau dengan ayat-ayat Al-Quran, itu adalah hal yang sudah pernah dilakukan oleh salafus soleh pendahulu-pendahulu kita. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan juga menyebutkan, melanjutkan halaman 69 tadi, wa zakarul faqihu Ibnu Hajar Al-Haytami anna lamma balagha Syafi'iyyu anna ahlal maghribi yatawassaluna bi Malikin lam yungkiru alaihim khairatul hisan li Ibnil Hajar. Nah, jadi Ibnu Hajar Al-Haytami, kita tahu Ibnu Hajar itu ada dua, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami seorang ulama ahli fikih, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama ahlul hadis yang bermazhab Syafi'i. Sementara ini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa annalama balagha Syafi'i, maka ketika datang Imam Syafi'i itu dengan menyampaikan hujah-hujahnya, anna alal maghrib, maka orang-orang Maroko, ahlul maghrib ini yang dimaksud adalah orang-orang Maroko saat itu ya tawassalu Nabi Malikin. Kemudian mereka itu bertawasul kepada Imam Malik. Nah, kita tahu Abu Hanifah memiliki murid namanya Malik bin Anas. Nah, juga Imam Malik bin Anas adalah gurunya dari Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Syafi'i punya murid juga namanya Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Inilah rangkaian 4 imam mazahib adalah antara guru dan murid, di mana antara guru dan murid memiliki pandangan dalam menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi, satu sama lain ada perbedaan. Inilah khilafiyah di dalam ilmu fikih. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, tabaruk yang dilakukan Imam Syafi'i di makbarahnya Imam Abu Hanifah. Juga orang-orang Maroko saat itu bertabaruk, bertawasul dengan Imam Malik bin Anas, muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian kita tahu sendiri itu adalah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Naziyah, atau kita sering singkat dengan Aswaja saat ini, dan orang-orang yang sepandangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Naziyah atau paham Aswaja. Nah, sangat bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh saudara-saudara kita Ikhwan Salafi Wahabi, yang merujuk kepada fatwanya Sholeh Al-Utsaimin, fatwanya Nasiruddin Al-Albani, fatwanya Syekh Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Namun mari kita buktikan bagaimana keadaan, ya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan keadaan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Ikhwan Salafi Wahabi ini, ketika mereka bertabaruk dengan syekhnya, dengan imam besarnya, yaitu Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah. Kita tahu Ibnu Taimiyah itu diantara murid yang tersohor dari beliau, yaitu adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah diantara murid-murid Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, ini Al-Fakir akan kutipkan dari kitabnya Al-Hafidh Ibnu Katsir, di mana dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 18 halaman 297 bab mengenang wafat Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Nah, ini gimana kronologinya atau sejarah ketika beliau
Syekh Ibnu Taimiyah ini wafat, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini gimana? Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir bercerita. Nah, pada halaman 296 dijelaskan, nah, ketika Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini meninggal dunia, wafat, setelah disolatkan kemudian jenazah Ibnu Taimiyah dibawa menuju pemakaman sufi. Nah, dikumpulkan dengan kaum-kaum sufi dan dimakamkan di dekat makam saudaranya yaitu Syafaruddin Abdillah. Nah, kemudian beliau dimakamkan pada waktu asar atau sebelumnya dan tidak ada yang tidak menghadiri pemakamannya kecuali sedikit. Jadi luar biasa meriahnya saat pemakaman Syekh Ibnu Taimiyah ini. Nah, di sini dijelaskan sekitar 10.000 kaum wanita turut serta mengiringi jenazah Syekh Ibnu Taimiyah dan peziarah laki-laki itu 60.000 orang. Masya Allah, luar biasa. Kemudian bisa kita buka di halaman 297 juz 18 masih 297 dijelaskan ada kalimat seperti ini, wasyaraba jama'atul ma'a alladzi faddala min ghuslihi. Nah, ini banyak orang, sekelompok orang ini sampai tabarukannya ini luar biasa, yaitu meminum air bekas untuk memandikan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini. Kalau zaman sekarang atau ikhwan salafi wahabi adakah yang mau melakukan hal itu? Ini karena tabaruk semuanya itu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Nah, kemudian lagi waqtasimu jama'atun baqiyatus sidri alladzi ghassala bihi. Nah, dan juga membagi-bagikan, sekelompok orang ini membagi-bagikan sisa sidr atau sisa sabun. Saat itu memang belum ditemukan sabun tentunya, maka pakai daun sidr. Nah, daun bidara ini dibagi-bagikan sisa daripada untuk memandikan Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini. Wa dafa'a bil khayti alladzi kana fihi ra'bakil ladzi kana fi unukihi bisababil kummali khamsumiyati darahima. Nah, ini dan benang yang melilit di leher Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini, karena beliau ini punya penyakit kutu ya di lehernya sehingga dililit dengan benang supaya tidak menyebar kemana-mana. Ini dijual seharga 100 khamsun 5 ya, khamsun 50 khamsumiyati darahima. Nah, jadi khamsun itu 5, mi'atun 105 dirham. Masya Allah, 105 dirham. Wakila inna taqiyata allati kanat ala ra'sihi dafa'a fiha khamsuna dirhaman. Kemudian semacam kupluk atau bahasa ini peci, semacam peci bekas Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini dijual sampai 50 dirham. Luar biasa, itu mahalnya, itu tabarruk. Nah, bukankah zaman sekarang pun ada masyarakat muslim yang melakukan itu di makam-makam waliullah, makam-makam auliyaillah. Di sana mungkin penutup makamnya dan lain sebagainya. Ini ada sebagian orang yang berkenan untuk mengganti biayanya untuk dibelikan yang baru, dan mereka mengambil tabaruk, bertawasul dengan barang-barang peninggalan atau bekas-bekas yang digunakan sebagai penghormatan daripada orang-orang soleh tersebut. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidaklah heran ketika sebagian kita umat Islam ada yang menolak terkait dengan tabaruk, tetapi sebagian besar mereka masih melakukan tabaruk karena ini adalah ajaran salafus soleh yang dijelaskan dalam kitab-kitab Mu'tabar. Nah, siapa yang nggak kenal karangannya Al-Hafidz Ibnu Katsir ini, Al-Bidayah wan Nihayah, ini luar biasa.
cukup fenomenal, dan juga di dalamnya terdapat kisah-kisah yang bisa kita teladani dari salafus soleh. Lantas pertanyaannya, ketika ikhwan salafi wahabi kali ini menolak acara tabarruk yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah Nahdhiyah ini, sementara ulama-ulama mereka, pendahulu-pendahulu mereka diperlakukan luar biasa, dan pendahulu mereka bertabaruk ini melebihi dari tabaruk yang dilakukan oleh Aswaja kali ini. Nah, lantas kalau diajukan satu pertanyaan, lebih hulu mana antara tabaruknya ahli sunnah wal jamaah Nahdhiyah atau tabaruknya kaum salafi wahabi pendahulu ikhwan salafi wahabi yang ada saat ini, khususnya yang ada di Indonesia ini? Marilah kita kembalikan lagi kepada sejarah, telah mencatat begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dahulu dilakukan oleh para salafus soleh yang sekarang justru dinafikan oleh penerus-penerusnya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdhiyah yang mukhafadatu ala qadimus sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, yang selalu melestarikan tradisi lama yang baik dan tidak menutup kemungkinan mengambil tradisi baru yang lebih baik lagi untuk menuju yang lebih baik. Karena memang sesungguhnya agama ini tidak menyesuaikan zaman, agama tidak menyesuaikan dengan zaman, tetapi zamanlah yang harus menyesuaikan dengan syariat agama. Ini adalah kondisi yang harus kita sadari, harus kita terima, karena kehidupan di masa Rasulullah, para sahabat, para salafus soleh dengan kehidupan di masa kita tentu sangat jauh berbeda. Bila mana kita harus terfokus pada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, atau yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, kemudian kita menghindarinya, tentu kita akan menjadi jumud dalam berpikir, dalam berkreasi demi dakwah Islamiyah di zaman sekarang ini. Sama halnya ketika kita dakwah di medsos, ini tentu bid'ah yang hasanah, karena zaman Rasul para sahabat tidak pernah ada. Apalagi membaca Al-Quran melalui alat komunikasi dan alat-alat canggih lainnya, ini juga belum pernah ada di zaman dahulu. Maka janganlah kita ini munafik dengan hal-hal baru, yang dimana hal baru ini akan turut serta mensyiarkan Islam. Selama tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak akan menjadi suatu masalah dalam kita beragama. Janganlah kita ragu-ragu dalam memiliki keyakinan, keimanan kita, sehingga kita melakukan hal yang baik akan selalu berhusnuzon kepada Allah, kepada orang lain. Semoga Al-Fakir sampaikan ini, apa saja yang Al-Fakir sampaikan malam hari ini bermanfaat, karena kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Al-Fakir pribadi, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini di malam keempat kita bulan suci Ramadan, kita tidak harus saling bermujadalah, tidak harus saling menyalahkan, tetapi kita harus saling sama-sama mengevaluasi, mengintrospeksi, menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan kita yang telah dicatat, yang bersusah payah para salafus soleh dulu mencatat sejarah yang pernah ada. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.